Barang siapa yang tidur dalam keadaan tidak batal wudu, maka ketika orang tersebut dicabut ruhnya atau meninggal dunia dalam keadaan tidur dan tidurnya mempunyai wudu, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tersebut mati syahid, syahidnya syahid akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Sebelum menyimak video tausiah ini, silahkan tekan like, subscribe, dan share kepada yang lain agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dan tausiah terbaru, juga kisah-kisah terbaru dari channel Rahmatul Ummah. Kita lanjutkan bahasan kitab Qomi'ut Tughyan yang membahas 77 cabang iman, yang mana cabang iman yang ke-20 adalah at-thaharah, yaitu berwudu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang telah saya bacakan tadi di awal pembukaan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian semua hendak melaksanakan sholat, famsahu biwujuhikum, maka basuhlah mukamu dan usaplah kepalamu dan juga tangan-tanganmu dan cucilah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 ini menjelaskan tentang fardu wudu. Dengan kata lain, sesuatu yang harus dilaksanakan ketika kita berwudu. Keseluruhan fardu wudu berjumlah ada 6. Seperti dalam kitab Sapinah, dalam kitab Fathul Qorib, dalam kitab Sulamut Taufiq, merata semua mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bahwa fardu wudu berjumlah 6. Tapi di Al-Quran cuma 4. Yang pertama membasuh muka, yang kedua mencuci tangan, lalu mengusap kepala, dan yang keempat adalah mencuci kedua kaki. Ada 4 fardu wudu dalam Al-Quran. Mengapa mazhab Imam Syafi'i mengisbat, menetapkan fardu wudu menjadi 6? Karena diambil lagi 1, yaitu niat. Sebab segala sesuatu ibadah kalau tidak pakai niat, maka ibadah tersebut diartikan, dikategorikan dengan ibadah yang tidak sah adanya. Lalu kesimpulannya, ketika kita mengatakan fardu wudu itu ada 6, 4 pengambilannya dari kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, 1 dari hadis Nabi yaitu innamal a'malu binniyat. Bahwa sahnya segala ibadah haruslah dengan niat. Walaupun ada sesuatu ibadah yang tidak perlu pakai niat. Tapi masalah wudu, sholat, puasa, dan zakat, ini ibadah yang memerlukan niat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, pertama niat, juga yang terakhir, diambil nomor ke-6 adalah tartib. Tertib itu bukan diambil dari kitab suci Al-Quran, bukan diambil dari hadis Nabi, itu pengambilannya dari kaul ulama. Ketika kita berwudu, kalau tidak tertib,
pasti semuanya akan semau kita sendiri. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk beribadah itu secara tertib. Karena ada sabda ulama, al-asru fi kulli ibadatin al-itba'u was sunnah. Pondasi atau modal dari segala ibadah adalah dengan tertib dan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 ini yang menerangkan wudhu adalah wudhu dohir. Ketahuilah, cabang iman yang ke-20 ini menerangkan bersuci. Bersuci ini ada dua. Yang pertama, bersuci secara dohir, yaitu wudhu yang telah kita laksanakan dan suka kita laksanakan. Ada lagi bersuci secara batiniah, yaitu pataubatu minadzunub, bertobat akan dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan cara beristighfar, dengan cara sholat taubat, maka orang tersebut telah melaksanakan wudhu atau suci dengan cara batiniah. Selanjutnya, ada dalam sabda Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keistimewaan wudhu. Al-wudu'u syatrul iman. Wudhu adalah sebagian daripada iman. Di hadis yang lain, man tawaddo'a fa ahsanal wudu summa qoma ila salat fa innahu yakhruju min khati'atihi kayauma waladathu ummuhu. Yang artinya, barang siapa yang bersuci dengan melaksanakan berwudu, lalu wudunya dengan keadaan baik sesuai dengan persyaratan, maka setelah berwudu yang terbaik lalu melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, maka ketika setelah sholat 5 waktu karena wudunya hebat, sholatnya juga sah, insya Allah orang tersebut akan keluar, dibersihkan dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Itulah hebat-hebatnya keistimewaan daripada wudu. Lalu selanjutnya, ada istilah dalam ilmu fikih tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Artinya ketika kita belum batal wudu tapi sudah wudu kembali, diperbolehkankah itu? Jawab ulama fikih, disunatkan kita berwudu di atas wudu. Artinya walaupun kita belum batal berwudu tapi kita wudu kembali. Wa yusanu tajdidul wudu, disunatkan untuk memperbaharui wudu. Bagaimana niatnya? Beda antara niat orang yang batal wudu dan orang yang berwudu tapi dalam keadaan suci atau punya wudu. Bagaimana niat berwudu keadaan kita mempunyai hadas? Nawaitu rob al hadasil asgori listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil untuk melaksanakan sholat fardhu lillahi ta'ala. Itu adalah niat wudu bagi orang yang punya hadas. Lalu ada lagi orang yang mempunyai wudu tapi wudu lagi, niatnya berbeda dengan niat tadi. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Saya niat berwudu lillahi ta'ala. Jangan ada kata dalam hati menghilangkan hadas kecil karena masih dalam keadaan punya wudu. Juga dalam hadis lain, sabda Rasulullah SAW, man nama ala wudu'in fa'adrokahul maut fi tilkal lailah fahuwa syahidun indallah. Barang siapa yang tidur dalam keadaan tidak batal wudu, maka ketika orang tersebut dicabut ruhnya atau meninggal dunia dalam keadaan tidur dan tidurnya mempunyai wudu, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tersebut mati syahid, syahidnya syahid akhirat. Juga ingatlah bahwa malaikat Jibril alaihissalam akan bertakziah, akan melayat orang yang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai wudu. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu apa pahalanya berwudu sedangkan kita belum batal wudu? Ada salah satu sabda Rasulullah SAW, man tawaddo'a ala wudu'in kutiba lahu asru hasanatin. Barang siapa
yang mempunyai wudhu lalu berwudhu kembali, maka orang tersebut minimal akan mempunyai pahala 10 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itulah cabang iman yang ke-20 adalah berwudhu, bahwa wudhu ini sangat diistimewakan. Salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mendahulukan berwudhu. Udma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.